Takwa itu adalah ada kesadaran, ada kesadaran lihudurillah, kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayam geprek sai misalnya, lagi enak-enaknya terus imsak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah rahimakumullah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat ilahi Rabbi Rabbul Izzati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda akhir zaman, Nabiyur Rahmah, Hadratur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak Direktur, Bapak Haji Erwan Barudi, mudah-mudahan selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami muliakan Bapak Komisaris Utama Bapak Wagianto, mudah-mudahan selalu sehat. Dan juga yang kami muliakan Bapak General Sales Manager Bapak Arifin, dan juga yang kami muliakan Bapak Manager General Manager Spiritual Pak Ustadz Zahrul Maulidi, dan juga Ustadz Taufik. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kami muliakan, kami banggakan teman-teman seluruh hadirin, laki-laki maupun perempuan, mudah-mudahan semuanya selalu sehat, selalu istiqomah, selalu menjadi bahagia dalam setiap aktivitasnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita ini tarhib menjelang bulan suci Ramadan. Ada baiknya kita merefresh kembali pengetahuan kita tentang puasa di bulan suci Ramadan. Kita menilik dari sejarah dulu bahwa puasa Ramadan itu baru diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Artinya setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Itu berarti sekitar 15 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, baru diwajibkan puasa. Awalnya kewajiban puasa itu hanya 1 hari dalam setahun, yaitu di tanggal 10 Asyura. Makanya ketika diganti perubahan hukum dari tadinya puasa 1 hari selama setahun menjadi 1 bulan selama setahun, itu Nabi Muhammad diolok-olok oleh orang-orang Yahudi. Ketika turun, orang-orang Yahudi bilang seperti ini, coba lihat Muhammad, dia kemarin bilang puasa hanya 1 hari, sekarang puasa jadi 1 bulan. Aneh sekali agama ini. Ini kata Yahudi, ini menunjukkan bahwa
agamanya Muhammad, Al-Qur'annya Muhammad adalah karangannya Nabi Muhammad sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Allah menurunkan satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 106, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Jadi nasah itu adalah penggantian satu hukum syariah dengan hukum syariah lain yang diturunkan lebih akhir. Di dalam keyakinan kita, Al-Quran itu ada nasakh. Nasakh itu adalah amandemen hukum, kurang lebih seperti itu. Contohnya tadi, puasa 1 hari diamandemen menjadi 1 bulan. Terus misalnya lagi istri yang ditinggal meninggal suaminya, itu awalnya iddahnya 1 tahun menjadi 4 bulan 10 hari. Itu di nasakh hukumnya. Nah, perubahan hukum dari khamar yang tadinya halal menjadi haram, itu namanya di nasakh. Nah, perubahan hukum itu tujuannya untuk ada kebaikan bagi manusia. Yang kebaikan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, kebaikan akhaffu lil ibad. Kebaikan itu bisa jadi praktiknya itu lebih meringankan kepada hamba. Kayak tadi, tadinya 1 tahun masa iddah menjadi 4 bulan 10 hari. Itu lebih meringankan, akhaffu namanya dalam fikih. Lebih ringan. Kasihan istri sudah janda, ditinggal mati suami, apalagi banyak utang pinjaman online misalnya, dan dia nggak boleh menikah lagi selama 1 tahun. Maka dipotong masa iddahnya menjadi 4 tahun, 4 bulan 10 hari. Itu lebih meringankan. Itu suatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kebaikan terkadang asyakku wa asyaddu, lebih berat, lebih banget menjalannya. Seperti puasa tadi 1 hari jadi 1 bulan. Lebih berat 1 hari apa 1 bulan? 1 bulan, karena lebih lama. Tapi kenapa kok disebut kebaikan? Karena ada maslahah, ada aslah lil ibad, ada kemaslahatan yang jauh lebih besar kepada manusia. Puasa 1 bulan itu lebih maslahat bagi diri kita. Nah, dan puasa itu awal-awal pensyariatannya tentu tidak seperti hari ini. Ya, jangan dibayangkan Jazirah Arab itu seperti Yogyakarta. Jogja ini indah sekali, enak. Ya. Nggak, kalau musim panas tidak panas banget. Ya panas tapi nggak panas banget. Kalau di Arab ketika musim panas, summer, ya, itu bisa 50 derajat. 50 derajat itu panas sekali. Dan kita nggak ngapa-ngapain aja bisa kering. Dan kalau musim dingin, winter, ya, asyita wasoib, kalau musim dingin itu bisa minus. Kan kalau di Jogja yang musim dingin paling 16 derajat kalau yang di atas sana di Gunung Merapi. Kalau musim panas paling 30 derajat lebih sedikit. Tidak begitu ekstrim. Awal pensyariatan puasa dulu pas musim panas 50 derajat. Bayangkan 50 derajat langsung puasa 1 bulan. Tentu awalnya tidak semua bisa menjalani 30 hari berturut-turut. Awalnya ketika ada yang mokel ya awal persyaratan. Kalau sekarang mokel boleh nggak? Kalau nggak ada uzur nggak boleh. Uang udah dilatih dari bayi kan. Ya. Alasan saya baru puasa. Ya, semua orang baru puasa di bulan ini, di tahun ini. Nah, semua awalnya tidak full di 30 hari. Ada yang bolong-bolong. Gitu. Tapi nanti di qadha di hari berikutnya. Dan kewajiban puasa ada 3.
orang syarat wajib puasa itu hanya 3. 3 jenis manusia ini yang wajib puasa. Artinya kalau tidak memenuhi 3 syarat ini, maka siapapun tidak wajib puasa. Yang pertama orang Islam. Orang non-Islam itu tidak wajib puasa. Kita jalan-jalan misalnya ke Italia, tiba-tiba orang siang-siang makan, puasa kamu? Enggak, mereka enggak wajib. Jangan dilarang. Terus yang kedua adalah al-bulugh, orang yang sudah balik. Gimana kalau anak kita masih usia 7 tahun? Dia belum balik, wajib puasa belum? Belum. Tapi dia sudah harus dilatih untuk berpuasa. Gimana kalau sudah 10 tahun? Sudah wajib belum puasa? Bisa jadi sudah, karena ada anak yang balik di usia 10 tahun. Pada umumnya balik di usia 10 sampai 15 tahun. Tapi ada sebagian orang 10 tahun sudah balik. Kalau dia sudah balik, ditandai dengan menstruasi kalau perempuan. Kalau laki-laki sudah mengeluarkan mani, sperma, mimpi basah, dia wajib melaksanakan puasa. Kalau dia belum balik, apakah wajib puasa? Belum wajib, tapi ayah atau ibu sudah harus memukulnya kalau dia tidak mau berpuasa di usia 10 tahun. Apakah ada dalilnya? Dalil yang mengatakan boleh dipukul ketika usia 10 tahun adalah dalil tentang sholat. Diajak sholat usia 7 tahun, kalau sudah 10 tahun dia harus dipukul. Ulama mengkiaskan, kias itu analogi hukum. Karena sholat aja 10 tahun kalau nggak mau dipukul, maka puasa pun kalau nggak mau usia 10 tahun wajib dipukul. Tentu pukulannya yang tidak menyakitkan. Dipukul pakai sedotan misalnya, yang kecil. Intinya menunjukkan ketegasan. Jangan dipukul beneran. Bukannya pengen puasa malah takut berpuasa. Itu tarbiyah, pendidikan. Kalau tidak digitukan, nanti ketika balik dia susah untuk berpuasa karena nggak pernah dilatih. Tapi insya Allah di Indonesia pada umumnya anak-anak itu pengen berpuasa. Bahkan dari TK udah pengen puasa. Orang tua udah kasihan, jangan full, nggak mau, aku pengen puasa. Banyak yang seperti itu. Tapi kalau nggak mau usia 10 tadi, orang tua harus menegaskan. Yang ketiga, syarat wajib berpuasa adalah berakal. Orang dengan gangguan jiwa tidak wajib berpuasa. Terus keparduan puasa yang pertama adalah niat. Kita semua ketika berpuasa itu wajib niat. Apa niat itu? Definisi niat adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu. Jadi niat definisinya adalah menghendaki melaksanakan sesuatu berbarengan dengan perbuatannya dan tempatnya di dalam hati. Tempatnya niat itu di hati. Bagaimana dengan lisan yang melafalkan niat? Itu sunnah. Niatnya adalah di dalam hati. Kapan waktu niat puasa? Dalam madhab Syafi'i, berniat puasa itu di malam hari sebelum berpuasa. Kalau di Indonesia pada umumnya itu setelah sholat tarawih. Makanya kalau orang yang nggak ketinggalan tarawih, insya Allah tidak ketinggalan niat. Boleh tidak niat puasa Ramadan ingatnya pas pagi hari? Ini kok kayaknya beda ini, biasanya ada yang kurang apa gitu. Oh, saya belum niat. Ingatnya pagi hari. Gimana? Apakah boleh niat di pagi hari? Dalam madhab Syafi'i itu dia ketika niatnya di pagi hari
puasanya hari itu wajib diqodho. Kalau puasa sunnah boleh, puasa wajib itu harus diqodho. Tapi hari itu wajib boleh makan tidak? Enggak boleh. Kenapa? Dia wajib namanya as-somtu, menahan seperti orang berpuasa, tapi juga wajib qodho. Kenapa? Karena logika hukumnya dalam mazhab Syafi'i, karena dia menghilangkan satu komponen paling fundamental dalam ibadahnya. Apa itu namanya? Niat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini hadis pertama dalam kitab Sahih Bukhari, menjadikan pedoman amal semua ibadah. Terus apakah niat bisa satu kali untuk 1 bulan atau setiap hari? Lagi-lagi ini khilafiyah. Ini perbedaan pandangan dalam madhab fikih. Saya menggunakan perspektif satu madhab ya. Madhab saya adalah madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i wajib niat setiap hari. Kenapa seperti itu dikiaskan oleh Imam Syafi'i? Karena sholat pun, kata Imam Syafi'i, sholat zuhur hari ini dengan sholat zuhur besok itu sama sebetulnya perbuatannya. Ya sholatnya 4 rakaat, waktunya sama di waktu zuhur, tapi kan sholat hari ini berbeda dengan sholat zuhur besok. Maka hari ini wajib niat, sholatnya besok juga wajib niat. Itu logika hukumnya Imam Asy-Syafi'i. Makanya dalam puasa pun seperti itu. Puasa hari Senin itu berbeda dengan puasa hari Selasa. Maka wajib niat di setiap malam. Tapi dalam mazhab Maliki itu mazhab yang didirikan oleh Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Beliau gurunya Imam Asy-Syafi'i. Beliau ulama Madinah. Beliau gurunya Imam Syafi'i ketika beliau mondok di Madinah. Tapi pendapatnya banyak berbeda. Tapi lebih banyak lagi samanya daripada bedanya. Mazhab Maliki meyakini boleh niat 1 hari untuk semua 1 bulan penuh. Tapi itu berbeda dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dan niat itu malam sampai kapan? Sampai sebelum fajar. Bukan sebelum subuh, ya, sebelum fajar. Boleh nggak kita di saat sahur? Boleh. Boleh nggak 1 menit sebelum azan subuh? Boleh. Ya. Boleh nggak di waktu imsak? Boleh. Karena imsak itu masih boleh makan. Tapi itu imsak itu artinya adalah imsak, menahan, berhati-hati. Jangan sampai kita masih enak, apalagi makanannya enak nih, soto misalnya. Apa yang enak ya? Ayam geprek sai misalnya, lagi enak-enaknya terus imsak. Kan nggak mau berhenti kan? Jadi harus diingat, hati-hati, mau bentar lagi subuh. Terus yang kedua adalah al-imsak, yaitu menjaga anil akli wasyurbi wal jima. Jadi kewajiban puasa yang kedua adalah menjaga dari makan, minum dan juga jima. Makan sudah jelas ya. Makan apapun ketika bulan Ramadan puasa tidak boleh. Minum apapun tidak boleh. Yang ketiga adalah jima, hubungan suami istri, hubungan badan, itu juga tidak boleh. Saya kan manten anyar, nggak boleh tetap. Kalaupun manten anyar tetap nggak boleh. Gimana kalau misalnya dia gelap gulita, terus jendela ditutup, dia makan, pas dia buka, ternyata sudah pagi jendelanya. Ya, dia tetap wajib melanjutkan puasa. Apakah itu batal puasanya? Ketika misalnya pagi-pagi ditutup semua jendela gelap, dia nggak lihat jam, pas dia makan,
habis satu piring, udah beres, mau ngerokok ceritanya. Ada yang ngerokok di sini? Ada ya. Ngerokokan keluar tiba-tiba udah terang. Waduh, gimana itu? Puasanya saat itu dia wajib imsak, wajib melanjutkan puasanya, tapi nanti wajib diqadha. Kenapa wajib diqadha? Kan nggak tahu. Itu namanya ketidaktahuan yang bisa dihindari. Beda dengan yang benar-benar tidak tahu. Lupa misalnya. Lupa itu kan benar-benar tidak tahu. Kalau yang seperti itu namanya bisa dihindari. Maka tetap dia harus. Kenapa nggak boleh batal saat itu? Kalau batal dia berdosa. Karena dia melalaikan perintah Allah. Apa perintah Allah? Wajib berpuasa di bulan suci Ramadan. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Nah, ketika dia tidak berpuasa, maka berarti dia melalaikan perintah yang ini, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Dia berdosa karena lalai. Jima apalagi ya, hubungan badan masa lupa di bulan Ramadan. Ya, ingat-ingat jangan lupa ya. Gimana saya udah kebiasaan misalnya? Ya bisa, tapi malam. Malam, jangan siang. Terus nggak boleh lagi ta'ammudul qai. Ta'ammudul qai itu sengaja untuk memuntahkan. Jadi kalau misalnya nggak pengen muntah, nggak usah dimuntah-muntahkan. Atau dia pengen kelihatan sakit misalnya, saya biar dapat izin nih kerja, pura-pura muntah itu, dimuntah-muntahkan di kantor biar ketok sama Pak Haji Erwan, biar dikasih izin misalnya. Nggak boleh. Harus dijaga itu. Atau yang diet misalnya, sengaja dimuntahkan. Nah, berikutnya yang membatalkan puasa adalah ada 10 hal. Ma wasala amdan ilal jawfi awir ra'si. Segala hal yang masuk secara sengaja kepada mulut kita atau kepala kita. Seperti memasukkan air itu kan sengaja ya. Gimana kalau misalnya saya lagi tiduran tiba-tiba ada air masuk gitu. Fanta misalnya. Ya kalau nggak sengaja, tapi kok kayaknya mustahil ya. Sama temannya, buat aku tidak sengaja ya, temannya yang ngasih gitu. Tetap batal. Atau misalnya yang sejenisnya apapun yang disengaja, obat misalnya, vitamin misalnya, itu membatalkan puasa. Atau lewat lubang-lubang di kepala, lewat hidung misalnya dimasukkan obat, karena hidung pasti nanti masuk juga ke mulut. Saya minumnya nggak lewat mulut kok, tapi lewat hidung. Kan bisa ya, nyambung ya. Sama saja. Terus wal huknatu min ihdas sabilaini. Memasukkan sesuatu dari kubul maupun dubur. Itu tidak boleh. Itu membatalkan puasa. Misalnya dari anus punya penyakit sembelit misalnya. Memasukkan obat dari anusnya ke lubang anusnya, itu bisa membatalkan puasa. Kenapa? Dia memasukkan benda asing ke dalam tubuh. Bagaimana dengan disuntik, injeksi itu ya? Diinjeksi misalnya. Nah ini perbedaan pendapat. Pada umumnya menganggap itu tidak membatalkan puasa. Jumhur meyakini itu suntikan tidak membatalkan puasa. Bagaimana dengan infus? Infus ya, HCl ya, dimasukkan ke dalam badan. Nah, ini ulama meyakini infus walaupun tidak masuk ke dalam mulut,
tidak masuk ke dalam kepala, tidak masuk ke dalam kubul dan dubur, dia tetapi memberikan dampak kekuatan bagi badan. Dia fungsinya infusan seperti makanan bagi tubuh. Maka dia sebaiknya dihindari, dilarang untuk memakai infusan. Kenapa tadi? Karena khawatir dampaknya sama seperti makanan, menyegarkan, menguatkan, dan juga menyehatkan. Begitu juga vitamin. Ada yang orang suntik vitamin C, gitu. Itu dihindari. Karena kalau dikasih vitamin C, apalagi yang 1000 mg, itu langsung gagah dia. Kadang yang sakit aja jadi sembuh. Tapi itu doping, berbahaya kalau terus-menerus dipakai. Terus lagi wal wat'u fil farji, berhubungan suami istri di siang hari itu membatalkan puasa. Jadi walaupun misalnya belum masuk, misalnya ini mayoritas sudah 20 tahun ke atas ya. Ada yang belum menikah di sini? Oh, banyak. Ini sebagai ilmu saja ya, ilmu. Saya harus menyampaikan. Fikih itu harus gitu, harus disampaikan secara gamblang. Gak usah diimajinasikan, gak usah ya. Kalau yang belum nikah, apalagi digambarkan, jangan. Bagi orang yang sudah menikah, melakukan hubungan suami istri, walaupun tidak sampai masuk kelamin laki-laki kepada kelamin perempuannya, walaupun hanya menempel, dia sudah membatalkan puasa. Ini nggak masuk kok, cuma nempel doang, tetap batal. Ini nempelnya dipakai kain kok, tetap bisa membatalkan puasa. Keluar mani atau tidak keluar mani? Keluar mani batal, ya. Apalagi nggak keluar mani udah batal, ruginya double. Itu batal. Jangan didekati. Pokoknya kalau sedang berpuasa lebih baik menghindari. Jangan main di tepi jurang, takut jatuh ke dalam jurang. Karena kalau sudah masuk jurang bahaya, nggak mau keluar. Terus wal inzalu an mubasyaratin. Terus dia yang membatalkan puasa lagi adalah bersentuhan kulit sampai keluar mani, keluar sperma. Baik laki-laki maupun perempuan bersentuhan kulit dengan pasangannya, dengan suami atau istri, terus dia keluar mani, wajib nanti mengqadha puasanya. Dan puasa hari itu wajib diteruskan. Gimana kalau mencium istrinya? Kalau enggak keluar mani enggak apa-apa. Ya. Meluk istrinya boleh. Pelukan kepada istri menunjukkan kasih sayang. Rasulullah itu senang mengekspresikan cintanya di hadapan banyak orang. Rasulullah senang memeluk Sayyidah Aisyah, senang memeluk Sayyidah Fatimah. Rasulullah senang memeluk cucunya Sayyidina Hasan dan Husain, dicium, dipeluk. Itu bagus. Kata Rasul, ini hadisnya sahih ya. Irhamu man fil ardi wa yarhamkum man fis sama. Kasihilah, ulas asihlah, cintailah siapa saja yang ada di bumi, maka yang di langit para malaikat akan mencintai kita. Itu adalah hadisnya sahih. Terus man lam yarham la yurham. Ini sahih Bukhari. Juga Rasul bilang, barang siapa yang tidak mencintai, tidak mengekspresikan cinta, maka dia juga tidak akan mendapatkan ulas asih, cinta kasih nantinya. Dulu ada satu sahabat datang ke Rasulullah, punya anak 10. Terus lihat Rasulullah memeluk
putrinya, istrinya dan juga cucunya. Terus kata sahabat tersebut, aku tidak pernah melakukan ini kepada anak-anakku. Aku nggak pernah meluk anakku, aku nggak pernah cium anakku, mengekspresikan cinta kepada keluargaku. Kata Rasul, ekspresikanlah, tunjukkan kalau kamu itu mencintai mereka. Kata Rasul, malam yarham la yurham. Orang yang nggak mengekspresikan cinta nanti tidak dicintai juga. Makanya kita harus mengekspresikan cinta kita kepada keluarga kita. Pimpinan mengekspresikan cinta kepada timnya. Timnya juga mengekspresikan respect, welas asih kepada pimpinannya. Itu kan common sense ya. Semua orang senang ketika kita dicintai, senang kita juga memberikan feedback kembali kepada mereka, kembalikan kepada mereka. Itu sesuatu yang baik. Terus haid. Haid itu juga membatalkan puasa. Misalnya ibu-ibu jam maghrib kan sekitar jam 6 ya kurang lebih ya. Ini jam 6 kurang 10 ternyata haid. Batal tidak puasanya? Batal. Walaupun saya pengen banget puasa, nanggung biar enggak dikodok nanti, tetap dia wajib membatalkan puasanya karena dalam kondisi haid. Orang yang haid haram hukumnya berpuasa. Tapi jangan pernah berpikir bahwa perempuan itu separuh agamanya karena dalam hal puasa dia nggak full. Dia nggak full kayak laki-laki, nggak. Perempuan ketika tidak berpuasa itu bukan berarti melalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika perempuan haid dan dia tidak berpuasa, dia sedang melakukan taat. Dia tunduk pada perintah Allah, yaitu perintah haram orang perempuan yang haid atau menstruasi berpuasa. Jadi sama laki-laki dan perempuan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak melihat jenis kelaminnya, Allah melihat takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling takwa. Mau laki-laki atau perempuan, kalau dia lebih takwa, dia punya predikat lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi haid itu perlu tahu batasan haid. Bagi perempuan maksimal haid itu ada 15 hari 15 malam. Jadi kalau ada orang setiap hari kalau ditanya sholat enggak lagi haid. Tiap hari sama setahun itu bukan haid namanya. Itu malas. Haid itu hanya 15 hari. Gimana? Tapi sebagian orang ada tidak yang setiap hari mengeluarkan darah? Ada. Orang yang dengan gangguan kesehatan tertentu itu punya kelainan lebih dari 15 hari. Tapi itu dihukumi darahnya tidak darah istihadah namanya. Bapak-bapak juga perlu tahu, nanti kalau istrinya mengeluarkan darah tapi di luar waktu menstruasi setelah 15 hari masih mengeluarkan darah, itu namanya darah istihadah, darah penyakit yang dia nantinya sudah wajib mandi besar, mandi junub, dan dia sudah wajib lagi berpuasa walaupun masih mengeluarkan darah. Batasannya apa tadi? 15 hari. Kalau lebih dari itu sudah dihukumi istihadah. Gimana kalau mensnya ganti-ganti? Misalnya Senin mens, Selasa sudah tidak mens, sudah tidak keluar darah lagi, sudah kering. Terus tiba-tiba di hari Rabu ada darah lagi, tapi masih dalam koridor belum 15 hari.
apakah puasa yang keduanya ini dihukumi sah atau tidak? Kalau masih di dalam koridor belum 15 hari, nah ini ketiga hari ini dihukumi menstruasi, karena dia masih mengeluarkan darah haid atau darah menstruasi. Walaupun tadi di hari kedua sudah kering, itu keringnya adalah kering palsu atau kering belum yang betul-betul kering. Terus selanjutnya yang membatalkan puasa atau tidak mewajibkan puasa adalah nifas. Orang yang setelah melahirkan itu masih keluar darah, itu namanya darah nifas. Berapa lama? Bisa sampai 60 hari setelah melahirkan. Kalau dia masih misalnya melahirkan bulan Sya'ban, akhir bulan Sya'ban, awal bulan Sya'ban, berarti dia punya darah nifas sekitar 1 bulan. Memasuki Ramadan dia masih mengeluarkan darah, maka di Ramadan itu tidak wajib puasa, tapi wajib di qada. Tidak wajib puasa tapi wajib di qada. Kenapa? Karena kan dia tidak wajib puasa bukan karena tidak mampu, tapi karena ada namanya mani. Dalam hukum itu namanya ada mani. Mani itu apa? Mani itu larangan untuk dia melakukan ibadah. Contohnya haid, contohnya nifas. Maka tetap wajib di qada. Maninya dia tidak permanen, tidak permanen. Berbeda dengan ada lagi nanti ada mani, hukum itu ada mani, ada namanya rukhsah. Rukhsah, ada yang namanya nanti rukhsah itu bagi orang yang sudah usia senja, sudah tidak mungkin lagi berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa dan tidak wajib di qada. Kalau yang masih kuat tadi, masih muda, masih nifas, dia masih wajib qada. Kalau yang sudah sepuh sekali tidak wajib qada, tapi wajib membayar nanti fidyah. Gimana kalau orang yang belum membayar qadanya tahun lalu? Wajib di qada sebelum Ramadan tahun ini. Nah, ini Bapak Ibu, ada yang masih punya utang puasa? Kalau belum segera di qada, masih ada waktu berapa hari lagi nih? Nanti besok kalau ada temannya puasa jangan ditanya puasa apa. Jangan-jangan puasa qada, nggak usah ditanya ya, biarin aja. Karena kalau tidak dibayar nanti kena double penalti. Namanya penalti qada dan juga penalti melalaikan. Jadi qadanya tetap wajib ditambah penalti 1 namanya membayar fidyah. Kenapa harus bayar fidyah? Logika hukumnya karena dia sudah nunggak terlalu lama. Kan gitu, kita kalau pinjam terlalu lama nggak balikin kita dikenakan denda. Nah, dendanya apa? Yaitu fidyah. Per hari 1 mud. Dan qadanya tetap wajib. Jadi wajib qada dan wajib fidyah bagi orang yang melalaikan puasa tahun lalu. Kenapa kok wajib bayar fidyah? Kan saya dulu karena sakit nggak puasanya. Iya, dulu karena sakit. Tapi sekarang kan dia udah sehat. Dia lalai, dia malas untuk membayar kewajibannya. Terus wal junun, orang yang tiba-tiba gila. Awalnya sehat, tiba-tiba gila. Maka dia batal puasanya. Begitu juga orang yang misalnya tidak gila tapi hilang kesadaran. Misalnya mabuk atau semaput ya. Semaput itu hilang kesadaran. Kalau semaputnya seharian dari subuh sampai maghrib,
Istiqomah. Itu batal puasanya. Kenapa? Dia tidak dapat semenit pun dalam berpuasa. Hukum fikih itu logis sekali ya. Sangat logis. Bagaimana kalau semaputnya cuman 5 menit misalnya? Karena nggak biasanya sarapan banyak, tiba-tiba nggak sarapan, lemes, terus pingsan. Cuma 5 menit terus bangun lagi. Ayam geprek sai misalnya, lagi enak-enaknya terus imsak. Apakah batal puasanya? Jawabannya tidak batal. Karena cuman sebentar. Bagaimana dengan kehilangan akal karena epilepsi? Tahu epilepsi ya? Ayan. Epilepsinya tidak lama. Nah, kalau epilepsinya lama, dia batal. Tapi kalau sebentar seperti pingsan tadi, dia tidak batal. Tapi kalau epilepsinya membuat dia lemas sekali, dia harus membatalkan puasanya, maka batalkanlah. Nanti di qadha di hari berikutnya. Gimana kalau orang ketiduran habis sip malam sampai maghrib, batal nggak puasanya? Nggak batal. Kalau dia niat, karena dia tidur, dia dengan sadar dia melaksanakan tidur. Sudah niat, maka dia dihitung puasa. Gimana kalau tidak niat? Ya dia tetap qadha. Kenapa qadha? Bukan karena tidurnya, tapi karena tidak niatnya. Tapi kalau niat, dia tetap puasa, dihitung puasa. Ini standar terendahnya orang berpuasa, tidur. Karena apa? Karena kata dia, naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Pinter sekali dalilnya. Itu adalah standar terendah ya. Boleh dipakai kalau kita di kondisi terendah hidup kita. Kalau lagi down-downnya boleh pakai itu ya. Tapi kalau lagi sehat, lagi produktif, ya tentu produktif jauh lebih baik. Makanya saya selalu diingatkan oleh guru saya di Tebu Ireng dulu, untuk ketika khutbah, guru saya selalu bilang gini, jore, kalau memaknai takwa dalam khutbah, itu jangan cuma dimaknai imtisalul awamili wajtinabun nawahi. Enggak hanya dimaknai sebagai melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu benar, si definisi itu benar, enggak salah. Cuman itu jadul banget kata guru saya. Kayak Mustain Syafi'i selalu bilang itu. Itu definisi jadul. Definisi terendah seorang muslim. Takwa itu adalah ada kesadaran, ada kesadaran lihudurillah, kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan itu karena merasa ada hadirnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia bisa menjadi apa saja dengan versi terbaiknya. Misalnya takwanya seorang bupati itu bukan bisa baca Quran yang bagus. Takwanya seorang bupati adalah melahirkan kebijakan yang bagus, yang pro rakyat, yang menyejahterakan rakyat. Jangan dibalik, kadang bupati bikin peraturan sholat berjamaah itu bukan urusan bupati, itu bukan domainnya bupati. Takwanya bupati yaitu memberikan yang terbaik untuk kemaslahatan masyarakatnya, kebijakan yang pro kepada rakyatnya. Takwanya seorang guru yang mengajar yang terbaik kepada murid-muridnya. Jadi, takwanya seorang direktur menyejahterakan karyawannya. Takwanya seorang karyawan memberikan totalitas yang terbaik untuk perusahaannya. Jadi jangan sekarang kadang dibalik-balik gitu ya. Yang bukan domainnya dikerjakan.
Terus sekarang ada standar TikTok ya, kerja biasa saja gitu. Nggak masuk pulang tenggo. Itu yang ngomong TikTok, yang ngomong masih muda, belum tahu kerasnya kehidupan, belum tahu manis pahitnya kehidupan. Padahal kalau kita all out memberikan yang terbaik untuk perusahaan kita, berikan kontribusi kepada tempat kita bekerja, tempat kita berkarya, tentu keberkahan akan lebih banyak kepada kita. Bukankah kebaikan ketika kita memberikan yang terbaik untuk tempat kita mencari nafkah? Kalau perusahaannya bagus, kita juga ikut bagus. Perusahaannya kolaps, kita juga ikut kolaps. Jangan terlalu percaya TikTok ya. Padahal standar TikTok itu aneh-aneh ya. Tapi anehnya dipercaya oleh banyak orang. Takwa adalah tadi kita merasakan hudurillah, kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai kapasitas diri kita. Bukan hanya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah saja, tapi juga ditambah dengan memberikan ihsan, kemampuan terbaik, kapasitas diri kita. Jadi kasih tenaga, berikan tenaga kita. Kita punya ilmu, berikan ilmu kita yang terbaik, tidak setengah-setengah. Terus kesunahan puasa itu ada 3. Yang pertama, takjilul fitri, menyegerakan buka puasa. Jangan ditunda-tunda. Oh, saya pengen pahalanya lebih banyak, maka saya bukanya ditambahin setengah jam. Jangan. Justru sunnahnya adalah ketika azan berkumandang langsung disegerakan. Tapi jangan pertama kali dengar tok-tokan itu ya langsung buka, jangan. Khawatirnya tukang lagi benerin pintu, karena saking laparnya kedengarannya suara beduk. Ternyata pintu tetangga lagi dibenerin, udah minum ternyata pintu tetangga. Azan langsung buka. Sunnah kedua, takhirus suhur, mengakhirkan sahur. Sahur itu yang terbaik di ujung. Nanti kenapa bagusnya sahur di akhir? Karena setelah sahur langsung dilanjutkan tilawah, langsung dilanjutkan sholat subuh. Jangan sahur sebelum tidur, itu bukan sahur namanya. Itu makan malam, nambah lagi sebelum tidur, jangan. Pertama nggak baik buat kesehatan. Apa yang disyariatkan Allah pasti ada kebaikan. Asy-syari'atu limasalihil ibad, untuk kemaslahatan hamba. Bolehkah sahur di waktu imsak? Jawabannya boleh. Tapi kalau kita tipikal orang yang makannya lambat, sahurnya banyak, jangan di waktu imsak. Pasti telat. Kalau kita tipikal makannya kurma saja sahurnya, atau buah saja sahurnya, itu boleh di waktu imsak. Tapi kalau tipikal yang sahurnya harus nambah, jangan di waktu imsak. Pasti telat. Nanti dilanjutkan sholat subuh. Jangan tidur lagi. Banyak yang sahur awal terus tidur lagi, subuhnya kebablasan. Naudzubillahi min. Biar berkah, biar ditambah berkahnya hidup kita. Karena keberkahan itu apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bisa jadi gajinya sama tapi berkahnya berbeda. Bisa jadi dari gaji itu bisa menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dari orang lainnya. Dan kita harus mendownload keberkahan. Termasuk ngaji ini, kajian ini suatu keberkahan. Tadi dibaca doa, dibaca Asmaul Husna, dibaca surah Al-Waqi'ah, dibaca doa, dan berkumpulnya ini ibadah. Silaturahim itu ibadah. Ini ribuan keberkahan berkumpul di satu majelis ini. Dan mudah-mudahan ini yang menjadi keberkahan semuanya, menambah kebaikan kita semua, menambah kebaikan perusahaan,
menambah keberkahan untuk semua orang yang terlibat dalam perusahaan ini. Mudah-mudahan dengan keberkahan ini menjadikan ini semuanya sejahtera, baik di dunia dan juga di akhirat. Yang terakhir adalah sunnah puasa adalah tarkul hujri minal kalami, meninggalkan perkataan yang buruk ketika puasa. Perkataan itu sekarang tidak hanya lisan tapi juga jempol. Banyak orang yang lisannya diam tapi jempolnya kayak setan. Kalau komen kayak setan, bahasa kebun binatang dikeluarkan semuanya. Banyak. Saya kemarin melakukan riset, ada yang namanya kecenderungan second akun. Orang itu ada punya second akun, tujuannya untuk privacy dan terkadang untuk agresi. Tujuannya tidak hanya privacy itu dia nggak mau diketahui oleh orang lain. Itu satu alasan. Alasan kedua adalah untuk agresi. Dia bisa menyerang orang lain, menjelekkan orang lain, ngomong kotor kepada siapapun, tidak diketahui. Dia lupa bahwa ada yang namanya hisab. Apakah itu dihisab dunia maya? Pasti dihisab. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Wa in tubdu, apapun yang tampak jelas ketok yang kita lakukan, aw tukhfuhu, ataupun yang sembunyi-sembunyi, orang nggak ada yang lihat, orang yang nggak tahu, yuhasibukum bihillah, kalian akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpuasa tidak boleh melakukan perkataan fujur, perkataan kotor, perkataan yang seksual, perkataan yang menjelekan orang lain, fitnah, gibah, namimah, adu domba, tidak boleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu yarhamuna birahmatin tammah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.